Sejarah teori psikoanalisis. Lahirnya aliran psikoanalisis dalam dunia psikolog oleh para ahli psikolog sering dianalogikan dengan revolusi Kopernikan dalam natural science, yaitu yang awalnya dicaci, ditolak, tetapi pada akhirnya diagungkan. Sedangkan untuk pendiri psikoanalisis ini yaitu Sigmund Freud. Istilah psikoanalisis mula-mula hanya dipergunakan pada hal-hal yang berhubungan dengan Freud saja. Sampai pada akhir abad ke-19, ilmu kedokteran berpendapat bahwa semua gangguan psikis berasal dari salah satu kerusakan organis dalam otak. Sejak saat itu, psikoanalisis menjadi mode yang tersebar luas. Oke, kita lanjut ke pengertian psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan dasar dari berbagai terapi yang digunakan pada saat ini dalam perawatan neurosis dan psikosis. Teori psikoanalisis merupakan teori kepribadian yang paling komprehensif yang mengemukakan tentang 3 pokok pembahasan, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Tujuan psikoanalisis itu sendiri yaitu untuk membawa ke tingkat kesadaran, menggapai ingatan dan pikiran yang dipres atau ditekan, yang diasumsikan sebagai sumber perilaku yang tidak normal dari pasiennya. Selanjutnya yaitu tahapan teori psikoanalisis. Dalam tahapan ini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu fase oral. Fase oral dimulai dari 0 sampai 1,5 tahun. Pada fase ini yaitu daerah mulut yang merupakan pusat kepuasan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan. Yang kedua yaitu fase anal. Fase ini berusia 1,5 tahun sampai 3 atau 3,5 tahun. Fase ini berpusat pada kepuasan yang terletak pada daerah anus atau dubur. Yang ketiga yaitu fase palik. Fase palik dimulai dari usia 3 sampai 5 tahun. Pada fase ini anak mulai menaruh perhatian kepada alat kelaminnya dan mulai menangkap perbedaan antara alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki. Dan yang keempat yaitu fase laten. Fase laten dimulai dari usia 5 sampai 10 tahun. Pada masa ini merupakan fase masa tenang, yaitu anak tidak terlalu menaruh perhatian pada diri dan bagian tubuhnya karena anak berfokus pada kegiatan sekolah. Dan fase yang terakhir yaitu fase genital. Fase genital berusia 10 sampai masa remaja. Pada fase ini terjadi kematangan alat seksual primer dan alat seksual sekunder. Kelebihan teori psikoanalisis. Yang pertama yaitu membantu menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya. Yang kedua, mampu menggabungkan teknik-teknik dalam psikoterapi dengan teori psikologi kepribadian. Yang ketiga, dapat memahami kehidupan psikologi seorang individu. Yang keempat, membantu mengatasi kecemasan melalui analisa terhadap mimpi. Yang terakhir yaitu konselor dapat memiliki kerangka konseptual yang jelas dalam memahami tingkah laku dan mengetahui fungsi dari simptomologi. Kekurangan teori psikoanalisis di antaranya yaitu 1. Teknik dan penekanan yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia. Yang kedua, terlalu menekankan pada masa lalu sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi kurang. Ketiga, perilaku seseorang ditentukan oleh energi psikis adalah teori yang masih meragukan dan kerap kali psikoanalisis meminimalkan rasional. Yang keempat, efisiensi waktu yang biasanya kurang baik jika teori psikoanalisis diterapkan.
Dan yang terakhir yaitu dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada pasien karena proses yang cukup panjang.